Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yovanka Audi Pelangi dengan NIM 2210231003. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis video yang saya kerjakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan semester 2, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Muhammadiyah Jember. Saya akan membahas video bertema pendidikan. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan deskripsi video pertama yang saya tonton. Pada bagian kedua, saya akan menjelaskan analisis atau perbandingan antara video 1 dan video 2 yang sudah saya tonton. Dan pada bagian ketiga, saya akan menjelaskan rekomendasi. Berikut adalah video yang saya tonton. Pada bagian ini, saya akan mendeskripsikan video pertama yang membahas tentang kualitas pendidikan di Indonesia yang rendah. Kualitas pendidikan di Indonesia yang rendah berawal karena kualitas guru yang rendah. Kalaupun ada guru yang berkualitas, di Indonesia itu sangat tidak merata. Karena guru yang berkualitas akan membuat murid menjadi berkualitas. Sedangkan guru dan murid yang berkualitas akan membuat sekolah menjadi berkualitas. Dan sekolah yang berkualitas akan membuat daerah itu menjadi berkualitas juga. Langkah apa yang akan diberikan terkait dengan peningkatan guru yang berkualitas di seluruh Indonesia? Selain itu, juga banyak kasus-kasus seperti intoleran dan radikal yang sudah marak atau banyak di kalangan remaja. Kita tentu tidak mau negara kita tercinta atau Indonesia ini saling membenci atau terjadi kasus seperti intoleran dan radikal, terutama di kalangan remaja. Lantas, langkah apa yang akan kita lakukan untuk menyangkal terjadinya intoleran dan radikal di dalam dunia pendidikan ini? Atau program apa yang bisa kita lakukan untuk menangkal terjadinya intoleran dan radikal yang ada di Indonesia, terutama di dalam dunia pendidikan ini? Pertama, yang harus kita perhatikan pendidikan Indonesia saat ini. Di Indonesia, pendidikan saat ini sangat tidak maksimal memanfaatkan demografi. Itu semua terjadi pada data 14 kampus favorit, hanya 2 yang berada di luar Jawa. Program yang bisa dilakukan adalah kita harus memaksimalkan atau menyejahterakan guru atau pengajar-pengajar lainnya. Terkait dengan intoleran dan radikal yang ada di lingkungan pendidikan, sanksi sosial sangat penting untuk penguatan karakter agar tidak terjadi intoleran dan radikal di dalam dunia pendidikan. Terjadinya intoleran dan radikal itu juga karena kurangnya pelajaran agama atau pendidikan agama kepada siswa atau remaja di dalam dunia pendidikan. Maka, jadi harus ditambah pelajaran agama atau pendidikan agama di dalam dunia pendidikan ini. Pada bagian ini, saya akan menganalisis video pertama dan video kedua yang sudah saya tonton. Dalam video pertama, membahas tentang kualitas pendidikan yang rendah serta kualitas guru yang tidak merata. Sedangkan video kedua pada poin awal membahas tentang apa saja sih keunggulan dan kelemahan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Keunggulan yang pertama yaitu sistem pendidikan di Indonesia fokus pada mata pelajaran inti. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa pendidikan di Indonesia terlalu generalis, banyak pelajaran atau kurang fokus, tetapi hal itu justru dapat membantu kita untuk membangun fondasi dan pengetahuan yang lebih banyak. Keunggulan yang kedua yaitu sistem pendidikan ini berstandar nasional, artinya suatu kurikulum ini terbentuk dari atau terstandar dari pemerintah yang akan membantu siswanya dari Sabang sampai Merauke lebih konsisten kualitasnya. Meskipun pada implementasinya masih banyak sekolah yang tidak imbang.
Keunggulan yang ketiga yaitu terintegrasi dengan nilai-nilai nasionalisme seperti upacara bendera, pembelajaran sejarah, dan kebudayaan di Indonesia ini masih dipelajari dan ada pelajarannya di setiap sekolah-sekolah. Nah, dari pelajaran ini adalah bukti sebagai sistem pendidikan kita yang terintegrasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Juga kita bisa lebih mengapresiasi sejarah dan kebudayaan di Indonesia. Selain keunggulan, juga terdapat kelemahan dalam video ini. Contoh kelemahan yang pertama adalah kurikulum yang cenderung tidak relevan dengan kebutuhan masa kini. Sudah banyak dibahas di mana-mana bahwa kurikulum kita ini ketinggalan zaman. Kurang mampu mengapresiasi siswa untuk bersaing di lapangan kerja pada abad 21. Tenaga kerja kita kalah bersaing dengan tenaga kerja asing. Atau kita belum mempunyai skill yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan atau lapangan pekerjaan. Pengangguran banyak, tetapi perusahaan mencari orang susah. Kelemahan yang kedua yaitu kurangnya wadah atau program untuk melatih critical thinking. Jadi muridnya kurang berani untuk bertanya, berpendapat. Mereka lebih cenderung mencatat, mengerjakan, menghafal, dan bahkan jika bertanya itu malah dimarahin atau diejek oleh teman atau gurunya. Dan kelemahan yang terakhir yaitu ruang yang relatif sempit untuk mengeksplor minat dan bakat siswa. Ini berbicara tentang salah jurusan. Bahkan ada statistik atau data yang mengatakan bahwa 90% orang Indonesia itu salah jurusan. Dan solusi yang dapat kita ambil dari video kedua ini yaitu kita perlu meningkatkan partisipasi penduduk terhadap pendidikan. Menurut data yang didapat, 95% penduduk Indonesia itu lulus SD atau sekolah dasar dan 75% lulus SMP dan SMA. Dan 25%-nya kemana? Sebenarnya sudah baik, tetapi masih butuh lebih tinggi lagi. Dan sebetulnya salah satu faktor yang menentukan seberapa tinggi kualitas sumber daya manusia di suatu negara adalah negara yang lulus dari S1 atau yang sudah pernah berkuliah. Pada tahun 2018, kita cuma 20% orang yang berkuliah di Indonesia ini. Maka dari itu, kita harus meningkatkan. Ini juga berkaitan dengan video pertama yang membahas tentang PIP atau Program Indonesia Pintar dari pemerintahan sekarang. Karena kita juga harus meningkatkan sumber daya manusia yang untuk berkuliah, kita harus meningkatkan kualitas bangsa kita. Sebenarnya, tema yang akan dibahas pada video pertama dan video kedua itu sama, tetapi video kedua cenderung lebih lengkap dan lebih efisien. Karena pada video pertama itu langsung membahas tentang kualitas guru yang rendah, kualitas pendidikan di Indonesia yang rendah, sedangkan pada video kedua itu terdapat keunggulan dan kelemahan pendidikan di Indonesia seperti apa. Dan juga pada bagian solusi itu lebih lengkap video yang kedua dibandingkan dengan video yang pertama. Juga cara penyampaian oleh pembicara itu video kedua lebih ringan dibandingkan yang pertama. Karena video pertama itu merupakan video debat, sedangkan video kedua merupakan video pembelajaran. Dan pada bagian terakhir ini saya akan merekomendasikan video 1 dan video 2 yang sudah saya tonton. Saya lebih merekomendasikan video kedua daripada video pertama karena video kedua merupakan debat dan video kedua merupakan seperti video pembelajaran yang memberikan kita informasi dengan pendidikan, terkait dengan pendidikan, dan
cara berbicara video kedua sangat mudah dipahami dan bahasa yang digunakan juga sangat baku dan digunakan untuk sehari-hari. Juga meskipun isinya hampir sama, tetapi video kedua lebih jelas terkait dengan bahasa yang digunakan meskipun tidak menampakkan wajahnya, tapi lebih mudah dan lebih lengkap dan tentunya juga lebih enak untuk dipahami atau ditonton. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.